secara sederhana, sintesis protein ini terdiri dari dua tahap, yaitu ada tahap yang pertama, tahap transkripsi, dan tahap yang kedua itu ada tahap translasi. Nah, mari kita simak penjelasan lengkap mengenai transkripsi terlebih dahulu. Nah, jadi tahap pertama dalam sintesis protein ini adalah transkripsi. Ya, dilihat dari namanya transkrip, yaitu dapat diketahui bahwa proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Nah, kenapa harus disalin? Biar apa? Nah, jadi seperti ini. DNA itu terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein itu tadi berlangsung di ribosom yang terletak di sitoplasma. Nah, jadi jaraknya itu jauh, sehingga DNA itu tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom. Sehingga DNA itu membutuhkan fasilitator, yaitu RNA. Jadi RNA ini ibaratnya kembaran dari DNA. Kalau misalnya DNA nggak bisa datang ke ribosom, ya dia membuat cetakan yang berbentuk RNA untuk menyuruhnya pergi ke ribosom. Nah, jadi dalam proses transkripsi ini terdapat promotor dan terminator, di mana di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Nah, jadi pada transkripsi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, yang pertama ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan dengan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Nah, apa itu mRNA? Jadi mRNA ini adalah messenger RNA atau ya RNA pembawa pesan. Nah, pada proses ini dinamakan dengan elongasi. Nah, yang terakhir ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai ke terminator, maka proses transkripsi selesai. Nah, gimana? Apakah kalian sudah dapat gambaran mengenai transkripsi? Nah, jadi setelah transkripsi masih ada satu tahapan lagi dalam sintesis protein, yaitu translasi. Nah, apa itu translasi dan bagaimana tahapannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi translasi ini ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau pembawa pesan ini bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Kira-kira kode apa ya yang dititipkan DNA ke mRNA? Nah, jadi mRNA ini membawa kumpulan dari kodon-kodon DNA. Oke, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Nah, jadi kita harus tahu dulu translasi itu apa. Jadi translasi ini merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Oke, jadi pada tahap translasi ini juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga juga ada terminasi. Nah, jadi tahapan pertama translasi. Ini pada tahapan ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Nah, jadi kodon start ini adalah AUG. Nah, jadi setelah tahapan inisiasi ini selesai, lanjutlah ke tahapan elongasi, di mana pada tahapan ini kodon yang dibawa oleh mRNA ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, kemudian setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, di mana gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Nah, setelah membentuk rantai polipeptida, maka proses elongasi ini akan selesai. Lanjut ke proses terminasi. Nah, jadi proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, apa-apa saja kodon stop? Jadi kodon stop itu contohnya ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan mengenai bagaimana sintesis protein? Jadi secara singkat, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Berarti ingat aja kalau misalnya tahap transkripsi berarti DNA mencetak RNA untuk menuju ke ribosom. Kemudian kalau tahap inisiasi berarti dari RNA menjadi protein atau rantai polipeptida atau asam amino. Nah, jadi setelah mempelajari sintesis protein, kita dapat tahu bagaimana proses perubahan gen dari DNA sampai menjadi protein. Nah, jadi kebutuhan protein dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh kualitas protein yang ada di makanan. Untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut, kalian dianjurkan untuk mengkonsumsi protein hewani seperti daging, telur, susu. Mungkin selama ini kalian udah makan banyak,
Tapi belum tentu makanan yang kalian konsumsi itu mengandung protein yang digunakan untuk sintesis protein. Jadi jika kalian mudah lesu, gelisah, atau galau, itu mungkin proses yang protein yang ada di tubuh kalian itu lagi terganggu. Nah, jadi inilah penjelasan singkat mengenai sintesis protein. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.